Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya sudah berada di areal sentra tanaman jeruk. Bisa kalian semua saksikan di belakang saya ini adalah tanaman jeruk yang usianya sudah mencapai 6 tahun. Biasanya tanaman jeruk yang usianya 6 tahun ke atas, ini produksi buahnya akan mulai menurun. Pohonnya ini biasanya mulai terserang berbagai macam penyakit, kemudian layu, kemudian tanaman jeruk ini akan mati. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk menyiasati agar tanaman jeruk yang sudah berusia di atas 6 tahun ini tetap segar, kemudian tetap memberikan produksi buah yang banyak sehingga petani akan tetap untung. Bagaimana caranya itu? Kita ikuti video saya berikut ini. Tapi jangan lupa bagi kalian semua, sebelum kita lanjutkan video saya ini, silahkan klik like dan juga subscribe untuk tetap bisa terhubung dengan channel saya ini. Tanaman jeruk biasanya mulai berbuah di usia 2 sampai 2,5 tahun. Pada masa ini tentunya tanaman jeruk harus selalu diberi kebutuhan nutrisi yang cukup. Salah satunya adalah pemberian pupuk berimbang yang banyak mengandung nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Di usia 2 sampai 2,5 tahun, tanaman jeruk akan mulai berbuah. Produksinya terus meningkat sampai pada usia 6 tahun. Biasanya rentang waktu antara 2,5 tahun sampai 6 tahun ini petani akan mendulang hasil dari tanaman jeruk ini. Tidak lupa juga tanaman jeruk harus selalu mendapatkan air yang cukup, karena air ini adalah salah satu syarat mutlak bagi pertumbuhan suatu tanaman. Pada fase berbuah ini, maka tanaman jeruk harus terus mendapatkan perawatan yang intensif, terutama dalam hal pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pada usia 6 tahun ke atas, biasanya tanaman jeruk akan mulai rontok daun-daunnya. Jadi bisa kita saksikan seperti ini. Jadi ini daun-daunnya ini mulai rontok dan produksi buahnya juga semakin menurun. Demikian juga ranting-rantingnya akan mulai mati seperti ini. Jadi mulai layu kemudian mati seperti ini. Ini adalah contoh ciri tanaman jeruk yang usianya sudah di atas 6 tahun. Ketinggian tanaman pada tanaman jeruk yang berusia di atas 6 tahun ini biasanya sudah mencapai sekitar 3 meter seperti ini. Kemudian banyak sekali ranting-ranting yang sudah mati seperti ini. Jadi ini ranting-ranting yang sudah mati seperti ini harus kita potong, kita bersihkan. Ranting-ranting yang sudah mati seperti ini harus kita potong dengan gunting yang tajam atau dengan alat pangkas yang tajam. Ini harus kita bersihkan sehingga nanti setelah dibersihkan itu kira-kira mulai tumbuh tunas-tunas baru ya. Jadi seperti ini ada tumbuh tunas-tunas baru. Kemudian tidak lupa juga pemberian pupuk. Jadi pemberian pupuk berimbang pada tanaman jeruk yang sudah berusia di atas 6 tahun ini wajib juga diberikan untuk menjaga agar tanaman jeruk yang usianya sudah tua ini tetap mendapatkan nutrisi yang baik. Selain pemberian pupuk berimbang, maka tanaman jeruk yang usianya sudah di atas 6 tahun ini juga harus mendapatkan pengairan yang cukup. Jadi diberikan pengairan lewat saluran-saluran air seperti ini, dan kebetulan ini saluran airnya lagi kering karena saat ini adalah musim kemarau, sehingga
para petani itu wajib untuk mencari sumber air alternatif. Bisa menggunakan sumber air dari sumur bor dan lain sebagainya. Yang penting tanaman jeruk pada usia di atas 6 tahun ini harus mendapatkan suplai air yang cukup. Pembersihan pada anakan, jadi seperti ini anakan pada tanaman jeruk ini juga harus kita lakukan. Jadi kalau ini pangkal batang tanaman jeruk, biasanya di samping ini banyak sekali tumbuh anakan-anakannya. Nah, ini harus kita potong, harus kita bersihkan agar induk dari tanaman jeruk ini bisa tetap tumbuh dengan baik. Tanaman jeruk yang tidak mendapatkan perawatan yang baik, biasanya pangkal batangnya akan terserang penyakit seperti ini. Nah, jadi ada semacam lendir-lendir ini di pangkal batangnya. Nah, ini bisa menyebabkan tanaman jeruk akan mati. Oleh karena itu, di usia yang sudah rawan ini, pada usia 6 tahun ke atas, maka pangkal batang tanaman jeruk ini juga harus mendapatkan perawatan berupa pemberian fungisida. Sebagai contohnya, pemberian fungisida pada pangkal tanaman jeruk seperti ini bisa kita oleskan. Jadi berupa bubuk, kemudian kita campur air, kemudian bisa kita oleskan pada pangkal batang tanaman jeruk seperti ini. Jika tidak segera ditanggulangi, maka tanaman jeruk yang usianya di atas 6 tahun, kemudian pangkal batangnya sudah terkena serangan penyakit seperti tadi, ada lendirnya dan lain sebagainya, maka ini daun-daunnya itu akan layu. Biasanya daun-daunnya akan layu, kemudian ranting-rantingnya akan mengering seperti ini, dan bisa dipastikan tanaman jeruk ini akan mati. Untuk tanaman jeruk yang memang sudah betul-betul tidak bisa kita tolong, alias sudah betul-betul mati seperti ini harus segera kita bersihkan. Jadi ini kita potong, kemudian bisa kita buang atau kita bakar. Ini adalah contoh tanaman jeruk usia di atas 6 tahun yang sudah dibersihkan ranting-rantingnya, sehingga tanaman ini terlihat ini mulai tumbuh subur kembali, ditandai dengan daunnya yang hijau. Selain daunnya hijau, biasanya tanaman jeruk yang mendapatkan perawatan yang baik itu akan mulai berbuah seperti ini. Jadi ini ada bakal buah, ini ada bakal buah, kemudian di sini juga ada bakal buah seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan beberapa contoh tanaman yang mendapatkan perawatan yang cukup. Jadi di sini bisa kita lihat, di sini bakal buahnya masih banyak sekali, sehingga diharapkan nantinya bakal buah ini nantinya bisa kita panen sekitar, kalau seperti ini mungkin sekitar 6-7 bulan lagi bisa kita panen. Panas sekali pada hari ini, sangat panas sekali karena memang saat ini musim kemarau. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan segera subscribe untuk terus mendapatkan info terbaru dari channel saya. Sobat semuanya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan karena saat ini cuacanya begitu panas. Jadi saya berada di areal perkebunan tanaman jeruk ini sudah begitu kepanasan sekali. Karena kepanasan, sobat semuanya, saya tak pulang dulu. Saya mau mencari es cendol ini biar terasa segar nantinya. Bagi kalian yang merasa suka dengan video saya ini, segera klik like, juga tinggalkan komentar-komentar kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe agar bisa tetap terhubung dengan channel saya ini. Dan sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya. Panas sekali.